Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eva Diana Senelani, nomor induk mahasiswa 1811714220019. Di sini saya akan memenuhi tugas video untuk mengetahui bagaimana respon ikan air tawar jika dipindahkan dengan air yang telah diberi garam. Nah, saya di sini akan memilih ikan nila. Ikan nila adalah ikan yang mempunyai nama latin Oreochromis niloticus. Ikan ini adalah ikan air tawar yang memiliki sirip dorsal, bentuk sirip sphenoid, bentuk mulutnya subterminal, dan giginya berupa filiform. Kalau klasifikasinya sendiri, ikan tersebut dari filum Chordata, subfilum Vertebrata, famili Cichlinidae, genus Oreochromis, spesies Oreochromis niloticus. Nah, kalau melalui dari anatomi dari ikan tersebut, sistem otot dan urat dagingnya yaitu ada penggerak tubuh, sirip dan insang, serta dengan organ listrik. Untuk tipe sistem rangkanya sendiri, tempat melekatnya otot, pelindung organ-organ dalam dan penggerak tubuh. Terdapat juga tulang-tulang penutup insang, sepertinya di sini. Nah, untuk sistem peredaran darahnya, organnya adalah jantung dan sel-sel darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Nah, ini adalah respon ikan nila ini jika dimasukkan ke dalam ikan air tawar. Kita lihat bahwa karena air tawar adalah perairan yang sesuai dengan peruntukan daripada kehidupan ikan ini, sehingga ikan ini bisa hidup di air tawar. Karena sesuai dengan kelayakan hidupnya, ikan air tawar ini dalam segi parameter kualitas, parameter fisika maupun kimia ataupun ini cocok untuk sebagai peruntukan kelayakan hidup ikan air tawar ikan nila ini. Nah, untuk sistem reproduksi ikan ini biasanya meliputi organ kelamin, yaitu ikan betina memiliki lubang kencing dan lubang pengeluaran telurnya terpisah. Nah, cukup beginilah responnya terhadap tingkah laku, bahwa dia sangat lincah bergerak dan terlihat segar karena ikan ini ikan yang sehat. Nah, saya akan coba memindahkan ikan ini kepada air yang telah diberi garam. Di sini saya akan mencoba saya akan mencoba 4 sendok garam, dan saya akan memasukkan air ke dalamnya. Air yang telah ditambahkan garam, kita aduk ya. Nah, setelah itu ikan nilai tadi kita mau masukkan ke dalam. Bagaimana responnya terhadap tiba-tiba air yang tidak sesuai dengan peruntukannya? Bagaimana perilaku ikan tersebut? Nah, ini adalah ikan kita mau masukkan ke dalam. Nah, ini dia ikan tersebut ketika dimasukkan ke dalam air garam. Dia mula-mula dia sepertinya lemas. Dia mula-mula menaruh ke atas mulutnya. Karena ukuran garamnya adalah 4 sendok kecil, sementara air yang disediakan cukup banyak. Ini yang terjadi. Dia seperti gelisah, dia cemas karena keadaannya ini air yang masuk ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini
sendok juga airnya cukup banyak. Ikannya sudah mulai gelisah karena kondisi air yang diterimanya tidak sesuai lagi dengan kelayakan hidupnya. Dia tekanan osmotiknya berpengaruh. Dia sudah mulai lemah, tidak seperti ikan sebelumnya. Dan kalau kita mengapa sekalipun, dia tidak respon. Dia hanya merespon sedikit, tidak selincah ketika dia dimasukkan ke dalam ikan air tawar. Nah, terus mulutnya sudah kelihatannya tidak selincah ikan yang ketika pertama kali tadi. Dia hanya sedikit megap karena dia tidak terbiasa dengan kondisi perairan yang ada, karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kelayakan hidupnya. Dan sirip-siripnya juga tidak bergerak lagi dengan lincah, karena kemudian kalau dilihat sirip dadanya, dia tidak bergerak-gerak lagi. Sirip ekornya juga tidak selincah yang pertama kali. Nah, kita mau melihat selama 10 menit apa yang terjadi pada ikan ini. Mulai. Nah, ini dia. Udah lemas, ikannya sudah lemas. Dia sudah tidak lincah lagi. Karena umumnya ikan nila ini atau Erythromis nileticus ini adalah ikan air tawar. Jika dimasukkan ke dalam air asin ataupun air garam, ikan ini akan merasa bahwa kondisi yang ada itu tidak seperti apa yang menjadi kelayakan hidupnya. Seperti kita tidak bisa dimasukkan ke dalam habitat yang tidak sesuai dengan bagaimana kita bisa tumbuh. Begitu juga dengan ikan nila ini. Dia tidak bisa hidup pada ikan air asin karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi toleran dirinya. Karena ikan nila mempunyai toleransi atas segalanya, baik itu dalam parameter kualitas air yang bisa dia hidupi ataupun dia bisa layak hidup pada suhu toleran ataupun kualitas air yang toleran, baik itu parameter fisik, contohnya fisika itu suhu, terus kalau misalkan cerahan, dan kalau parameter kimia itu ada DO dan BOD dan lain-lain. Nah, kalau misalkan parameter tersebut ataupun keadaan air ini, salinitas terutama, jika salinitas yang tidak bisa ikan nila ini hidup atau tidak toleran terhadap salinitas tersebut, mungkin ini yang terjadi pada ikan tersebut. Karena ikan itu bisa hidup pada parameter fisik atau kimia tertentu yang sesuai dengan toleransinya. Pada ikan nila ini dia tidak bisa hidup atau toleran pada ikan atau salinitas yang tinggi. Kita bisa lihat bagaimana dia sebelum dimasukkan ke dalam air tawar, kepada air asin. Beginilah yang terjadi pada ikan tersebut. Dia lemah dan jika digerakkan tidak punya respon. Dia seperti tidak lagi selincah ataupun bergerak-gerak ketika kita memegangnya. Nah, begitulah yang terjadi. Kita mau tunggu 2 menit lagi sampai 10 menit. Kita mau lihat keadaan matanya sudah mulai tidak secerah ketika sebelum dimasukkan ke dalam air asin. Keadaan matanya sudah mulai pucat, seluruh tidak secerah lagi yang sebelumnya. Mulutnya juga sudah mulai lamban pergerakannya, siripnya juga sudah tidak terlalu
bergerak cepat lagi seperti yang sebelumnya. Tetapi di sini ada sesuatu yang perlu dilihat, bahwa bagaimana sirip dadanya ini tetap dikembangkan. Ini perlu dianalisis bagaimana ikan tersebut juga seluruh sirip-sirip dadanya itu mengembang. Mungkin karena tekanan osmotiknya sehingga ikan tersebut merasa tegang ataupun mau mempertahankan diri dengan keadaan yang ada. Nah, ikan ini adalah ikan omnivora. Ini terjadi ketika ikan air tawar dimasukkan ke dalam air yang diberi garam. Ini yang terjadi kepada ikannya tersebut. Respon-respon yang terjadi, beginilah yang terjadi, bahwa ikan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam air yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ikan tersebut bisa saja pingsan ataupun bahkan tidak bisa melanjutkan kehidupan lagi ataupun mati karena keadaannya tidak sesuai lagi dengan seperuntukannya, toleransi kehidupannya. Nah, beginilah yang terjadi setelah 10 menit. Ikan ini 2 menit lagi, sebentar lagi mungkin ikan ini akan tidak selincah yang pertama lagi. Dia sudah mulai ke dalam. Biasanya sebelumnya waktu dimasukkan ke dalam air tawar tadi, ketika digerak-gerikkan, dia akan muncul ke atas dan bergerak-gerak. Tetapi yang sekarang bahwa ketika digerak-gerakkan, dia tetap ke bawah dan tidak, pergerakannya lamban untuk merespon apa yang telah diberikan kepada dia. Pergerakannya lamban dan tidak respon. Baik itu. Tapi sirip ekornya sudah mulai lemas. Dan kalau ditekan dia tidak memiliki respon yang kuat. Tapi dia sepertinya cemas karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, dia sudah mulai lemas. Kita tunggu sampai pas 10 menit. Nah, demikianlah hasil daripada percobaan daripada penceburan ikan air tawar kepada ikan air asin. Itulah yang terjadi. Jadi kesimpulan yang diambil bahwa ikan air tawar ataupun contoh ikan ini, ikan nila itu tidak bisa dimasukkan ke dalam ikan air asin. Karena kenapa? Karena pada ikan asin itu terdapat bahan-bahan, misalkan salinitas. Dia memiliki salinitas yang tinggi dibandingkan dengan salinitas ikan air tawar, dan juga itu akan mempengaruhi kondisi keadaan tekanan pada air tersebut, karena air tersebut kan sudah dimasukkan ke dalam garam, dan garam itu akan memiliki reaksi terhadap air tersebut sehingga mengubah atmosfer tekanan yang di dalam air tersebut. Nah, jika ikan air sebelumnya, ikan air tawar dimasukkan ke dalam, maka ikan tersebut akan merasa pertama-tama gelisah, dan kemudian lama-kelamaan dia akan lemas, dan bahkan dia bisa saja pingsan kalau dibiarkan berlama-lama, ataupun bahkan mati kalau misalkan dia tetap berada di lokasi tersebut. Nah, kesimpulan yang bisa diambil bahwa ikan harus hidup pada toleransi tersebut, dan kita juga harus bisa menjaga sebagai masyarakat untuk menjaga pentingnya melestarikan atau mementingkan ataupun peka terhadap kehidupan dari sumber daya ikan tersebut, karena seperti layaknya manusia, ikan juga tersebut memiliki kelayakan hidup yang bisa toleran. Jadi contoh perlakuan manusia yang mungkin tidak
peka akan apa yang menjadi kondisi dari ikan tersebut. Jadi kita sesama harus saling peka, kita harus saling mengerti dulu bagaimana menjadi fisiologi ikan tersebut, sehingga kita bisa tahu bagaimana di kondisi yang bagaimana ikan tersebut dapat hidup, sehingga ikan tersebut bisa tetap bertahan sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih. Saya berterima kasih sudah mendengarkan dari video saya. Terima kasih.